Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama untuk memulai belajar baca kitab kembali. Dan marilah seperti biasa kita awali taklim kita dengan bersama-sama membaca Ummul Quran, yaitu surat Al-Fatihah, ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nama kitab ini Mukhtasar Jiddan. Mukhtasar itu ringkas, Jiddan sangat. Jadi kitab nahwu yang sangat ringkas. Nama lainnya adalah Al-Ajurmiyah. Tapi yang kita bahas adalah syarahnya. Jadi syarah Mukhtasar Jiddan atau syarah Al-Ajurmiyah, dikenal dengan Jurmiyah, Jadi ini kitab nahwu yang sangat ringkas. Kitab nahwu yang sangat ringkas, dasar untuk menginjak mempelajari ilmu-ilmu nahwu yang lebih dalam lagi. Kemudian kalau ini kita pelajari, insya Allah buat belajar baca kitab itu sudah bisa, meskipun nanti ada kekurangan-kekurangan, itu sambil melengkapi ilmu belajar nahwunya, jangan berhenti. Tapi buat standar buat baca kitab itu sudah bisa. Jadi jurmiyah dikuasai, sama sorof sering dihafal, itu insya Allah bisa praktek baca kitab. Tapi sambil tetap belajar nahwu seterusnya untuk lebih tinggi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman di sini halaman satunya halaman 11. Yang kita baca syarahnya, catatan kaki tidak kita baca, matannya juga otomatis terbaca. Matan, kalau baca syarah, matan otomatis terbaca. Nah ini catatan kaki tidak saya baca karena terlalu panjang. Catatan kaki yang sebelah mana? Ada yang enggak. Enggak tahu, mungkin enggak ada kali. Nah ini kan ada nih. Nah ini catatan kaki. Nah ini enggak saya baca. Nah di kitab ada yang enggak. Begitu. Kalau jurmiyah ada tingkatannya apa maksudnya? Kan ada kadang-kadang ada itu mutamimah kayak gitu-gitu. Itu sebetulnya sama, syarah juga. Sama. Jadi jurmiyah itu yang matannya, yang dari al-kalam huwa lafzul murakkabil mufid bil wad'i. Nah lalu disarahkan oleh ulama. Nah ini syarah al-jurmiyah, yaitu Ahmad Zaini Dahlan. Ada lagi yang mensyarahkan beda lagi, yaitu mutamimah, begitu. Lalu ada syarah lagi. Lalu yang terbaru ada syarah namanya Tuhfatus Saniyah, itu yang terbaru. Jadi jurmiyah disyarahkan oleh para ulama dengan beberapa syarah, dan jadi beda kitab, tapi jurmiyah juga isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Al-kalamu, kalam atau kalimat, huwa yaitu al-lafzu lafaz, al-murakkabu yang tersusun, al-mufidu yang memberi pemahaman, bil wad'i dengan disengaja pengucapannya. Al-kalamu kalimat, huwa yaitu al-lafzu lafaz, al-murakkabu yang tersusun, al-mufidu yang memberi pemahaman, bil wad'i dengan disengaja pengucapannya. Jadi kalam itu atau kalimat punya 4 ketentuan. Dia lafaz. Lafaz itu yang tersusun. Kalau tidak tersusun bukan kalam.
memberi pemahaman, memberi faidah atau pemahaman, dan pengucapannya disengaja. Yakni yaitu annal kalama, bahwa kalimat, indan nahwiyina, menurut ulama ahli nahwu, indan nahwiyina, menurut para ulama ahli nahwu, huwa yaitu al-lafzu lafaz, ila akhirihi, sampai akhir definisi, ila akhirihi, sampai akhir definisi. Kita tunggu sebentar. Yakni yaitu annal kalama, bahwa kalam atau bahwa kalimat, indan nahwiyina, menurut para ulama ahli nahwu, huwa yaitu al-lafzu lafaz, ila akhirihi, sampai akhir definisi tersebut. Jadi kalam adalah lafaz yang tersusun, yang memberi pemahaman dan disengaja pengucapannya, itu adalah kalam menurut ulama ahli nahwu. Kalau menurut ulama ilmu bidang lain, definisi kalamnya berbeda. Kalam menurut ulama ahli tauhid beda, bukan ini yang dimaksud. Jadi kalam yang dimaksud definisi ini adalah menurut ulama ahli nahwu. Fal-lafzu, maka lafaz, huwa yaitu as-sautu, suara, al-mustamilu, yang mengandung, ala ba'dil hurufil hijaiyati, atas sebagian huruf hijaiyah. Huruf itu jamak taksir dari harf, tapi penerjemahan nggak harus diartikan huruf-huruf, nggak harus. Jadi jamak kalau dalam penerjemahan Indonesia bisa diartikan jamak, bisa tidak diartikan jamak. Lafaz yaitu suara yang mengandung atas sebagian huruf hijaiyah, ka zaidun, seperti kata zaidun. Jadi seperti kata zaidun, itu zaidun itu lafaz. Zaidun itu adalah contoh lafaz. Fa innahu, karena sesungguhnya kata zaidun itu sautun, suara. Zaidun kalau diucapkan suara, maka lafaz. Kalau hanya ditulis di papan tulis, bukan kalimat, bukan lafaz. Sautun, suara, istamala, yang mengandung, ala zai, atas huruf zai, wal ya'i, ya, wad dali, dan dal. Jadi zaidun adalah suara yang mengandung zai, ya, dan dal. Fa illam yashtamil ala ba'dil hurufi, maka jika tidak mengandung sebagian atas sebagian huruf hijaiyah, al-huruf adalah ma'rifat. Nah, karena al-huruf ini adalah ma'rifat, maka maksudnya adalah al-huruful hijaiyah. Jadi al-huruf itu kata ma'rifat, maksudnya adalah seperti di atas, al-huruful hijaiyah. Fa illam yashtamil ala ba'dil hurufi, maka jika tidak mengandung atas sebagian huruf hijaiyah, ka sautit tibli, seperti suara gendang, fala yusamma lafzan, maka tidak dinamakan lafaz. Jadi jika tidak mengandung atas sebagian huruf hijaiyah, maka tidak disebut dengan lafaz. Contohnya suara gendang. Suara gendang kan suara itu kita bisa dengar, tapi tidak mengandung huruf hijaiyah, maka itu bukan lafaz. Fala yusamma lafzan, maka tidak disebut dengan lafaz. Fa kharaja bil lafzi, sudah dibalik yang kitabnya sama. Fa kharaja bil lafzi, maka keluar dengan pengertian lafaz, berarti bukan termasuk lafaz.
Fa kharaja bil lafzi, maka keluar dengan pengertian lafaz. Maksudnya bukan termasuk lafaz. Maka namufidan, apa-apa yang memberi pemahaman. Walam yakun lafzon, dan tidak berupa lafaz, tidak dilafazkan. Walam yakun lafzon, dan tidak berupa lafaz atau tidak dilafazkan, tidak diucapkan. Apa-apa yang memberi pemahaman tapi tidak diucapkan. Walam yakun lafzon boleh terjemahannya, dan tidak diucapkan untuk memudahkan. Keluar dari pengertian lafaz, apa-apa yang memberi pemahaman tapi tidak diucapkan. Kal isyarati, seperti isyarat. Seperti isyarat. Isyarat itu contohnya misalkan begini. Nah, ini berarti isyarat makan. Ustaz, maaf. Nah. Kan saya sama-sama nih baru balik. Kok iya. Saya beda sih, Ustaz? Fa kharaja bil mufidu. Kan dari Ustaz bukunya. Coba lihat dulu deh. Lanjutan dulu. Oh, itu yang murah. Fa kharaja bil mufidi, fa kharaja bil lafzi. Itu dari Ustaz tuh, jangan tidak. Bukan, ini belum dibalik, jadi enggak beda. Ini kan dari Ustaz ya. Makanya ini kok Itu belum dibalik. Beda. Jadi itu belum dibalik. Yang belum dibalik nggak usah dibalik. Jadi beda. Ya mungkin dibalik soalnya kata Ustaz dibalik. Iya beda. Iya. Namun lah kalau orang itu sama nggak sih? Iya, jadi kalau itu lanjutannya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Fa kharaja, maka keluar bil lafzi, dengan lafaz, keluar dengan pengertian lafaz, berarti bukan termasuk lafaz. Ma apa-apa kana mufidan, yang berfaedah, yang memberi pemahaman. Walam yakun lafzon, tetapi tidak diucapkan dan tidak dilafazkan, tidak diucapkan. Kal isyarati, seperti isyarat. Wal kitabati, tulisan. Isyarat, tulisan itu bukan lafaz. Wal aqdi, ikatan. Wan nusubi, dan simpul. Wal aqdi, ikatan. Wan nusubi, dan simpul. Fala tusamma kalaman, maka tidak dinamakan kalam. Indan nuhati, menurut ulama ahli nahwu, menurut para ulama ahli nahwu. Jadi isyarat itu bisa dipahami maksudnya, tulisan bisa dipahami, ikatan juga ada yang bisa dipahami, simpul juga bisa dipahami. Itu semua meskipun bisa dipahami tidak dinamakan kalam karena tidak berupa ucapan, tidak dilafazkan. Kita lanjutkan. Wal murakkabu ma tarakkaba min kalimataini fa aksara. Wal murakkabu ma tarakkaba min kalimataini fa aksara. Wal murakkabu, murakkab, ma murakkab yaitu ma apa-apa, tarakkaba yang tersusun, min kalimataini dari dua kata, fa aksara atau lebih, fa aksara maka lebih banyak, maksudnya atau lebih, dua kata atau lebih. Fa aksara maka lebih banyak, maksudnya dua kata atau lebih. Fa aksara atau lebih. Di sini ada ma, ada min, tapi tidak harus ada ma, ada min bayan. Ini bukan min bayan, min biasa. Jadi ma ada min, seringnya min bayan. Nah, tapi kalau ini min biasa. Apa-apa yang tersusun dari dua kata. Jadi
apa-apa yang tersusun dari dua kata atau lebih. Kaqoma Zaidun wa Zaidun qaimun. Kaqoma Zaidun seperti susunan qoma Zaidun wa Zaidun qaimun, dan susunan Zaidun qaimun. Qoma Zaidun, Zaid telah berdiri. Zaidun qaimun, Zaid orang yang berdiri. Zaid berdiri. Terjemahannya sama, Zaid berdiri. Jadi qoma Zaidun, Zaid telah berdiri. Zaidun qaimun, Zaid adalah orang yang berdiri. Atau bahasa mudahnya dua-duanya sama artinya, Zaid berdiri. Wal misalul awwalu, contoh yang pertama, fi'lun wa fa'ilun adalah susunan fi'il dan fa'il. Jadi contoh yang pertama qoma Zaidun. Qoma Zaidun itu adalah fi'il dan fa'il. Qoma fi'il, Zaidun fa'il. Wa kullu fa'ilin marfu'un, dan setiap fa'il dibaca rofa. Setiap fa'il dibaca rofa. Jadi Zaidun itu dibaca rofa karena sebagai fa'il. Setiap rofa, nasab, jer, jazm itu ada penyebab. Penyebab itu namanya amil. Jadi amil adalah yang menyebabkan rofa, yang menyebabkan nasab, yang menyebabkan jer, yang menyebabkan jazm. Nah, amilnya fa'il adalah fi'il. Jadi fi'il adalah amil, penyebab Zaidun itu rofa. Jadi qoma Zaidun. Nah, qoma itu adalah amil yang menyebabkan fa'il itu dibaca rofa. Fa'il berupa Zaidun itu dibaca rofa. Jadi qoma adalah amil. Misalkan contohnya lagi, misalkan fil baiti, di rumah. Al baiti itu dibaca jer karena ada amil. Nah, fi itu disebut amil. Fi huruf jar itu disebut amil yang menjerkan al baiti, begitu. Jadi amil itu adalah penyebab lafaz itu rofa, nasab, jer atau jazm. Jadi fa'il itu dibaca rofa. Kalau ditanya mana amilnya, amilnya adalah qoma, yaitu fi'il yang sebelum fa'il tersebut. Wal misalus tsani, dan contoh yang kedua, mubtadaun wa khobarun, mubtada dan khobar. Contoh yang kedua itu susunan mubtada dan khobar, yaitu kalimat Zaidun qaimun. Zaidun qaimun, Zaidun mubtada, qaimun khobar. Jadi Zaidun mubtada, qaimun khobar. Wa kullu mubtada'in marfu'un, setiap mubtada dibaca rofa bil ibtida'i, dengan amil maknawi ibtida. Bil ibtida'i, dengan amil maknawi ibtida. Amil penyebab rofanya. Maknawi tidak nampak. Maknawi itu lawannya adalah lafzi. Lafzi nampak, maknawi itu tidak nampak. Amil yang tidak nampak namanya al-ibtida, yaitu permulaan. Jadi mubtada ada amilnya, amilnya maknawi tidak nampak, yaitu al-ibtida, permulaan. Wa kullu khobarin marfu'un, setiap khobar itu dibaca rofa bil mubtada'i, dengan mubtada. Nah, kalau khobar kelihatan amilnya adalah mubtada. Mubtada itu penyebab khobar itu dibaca rofa. Jadi Zaidun adalah amilnya qaimun. Qaimun itu penyebab qaimun itu dibaca rofa, penyebabnya ada Zaidun. Zaidun itu amilnya qaimun yang menyebabkan qaimun dibaca rofa. Penyebab dibaca rofanya Zaidun adalah ibtida, tidak nampak. Amil maknawi ibtida. Wa kharaja bil murakkabi, dan keluar dengan pengertian murakkab. Dan keluar dengan pengertian murakkab. Al-mufradu
kata yang tunggal. Kazaidun, seperti kata zaidun. Kata yang hanya ada satu, berarti bukan murakkab. Zaidun. Fala yuqalu lahu kalamun, maka tidak disebut bagi kata zaidun itu kalam. Aidon juga. Indan nuhati, menurut ulama ahli nahwu. Aidon itu i'rabnya hal. I'rab aidon hal. Maka lafaz zaidun tidak dinamakan juga menurut ulama ahli nahwu karena tidak tersusun. Jadi ada orang bilang zaidun, maka itu bukan kalimat karena tidak tersusun menurut ulama ahli nahwu. Kita rencanakan sampai kalam selesai. Banyak yang nanya ini kadang-kadang bisa al-kalam, ala basmalah kayak gini. Al-kalam Katanya kuatannya apa sih? Gini-gini. Kan ada di atas ya kalau di iya. basmalah. Itu catatan kaki dari basmalah. Iya. Iya. Kapan-kapan aja deh, atau kemungkinan nggak usah aja deh. Iya kan. yang inti-intinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi. Wal mufidu ma afada faidatan yahsunus sukutu minal mutakallimi wassami'i alaiha. Wal mufidu ma afada faidatan yahsunus sukutu minal mutakallimi wassami'i alaiha. Wal mufidu, mufid, al mufid yaitu ma apa-apa, afada yang memberi pemahaman, faidatan dengan pemahaman, yahsunus sukutu yang bagus diam, minal mutakallimi dari pembicara, wassami'i dan pendengar, alaiha atasnya, atas faidah tersebut. Apa-apa yang memberi pemahaman dengan pemahaman yang bagus diam dari pembicara dan pendengar atasnya. Jadi ketika sudah memberi pemahaman, pendengar tidak bertanya lagi. Ketika sudah cukup kalimat tersebut diucapkan, yang berbicara sudah tidak perlu memberi penjelasan lagi, maka itu namanya mufid. Jadi mufid adalah kalau sudah kata itu, susunan itu diucapkan, maka yang mendengar sudah puas, maksudnya sudah tahu, berarti dia diam, tidak bertanya lagi, tidak bertanya maksudnya lagi. Begitu juga pembicara sudah menyampaikan yang seharusnya diucapkan sudah cukup, sehingga dia baik diam. Nah itu maksudnya kurang lebih begitu, sudah memberi pemahaman. Kaqoma zaidun, seperti susunan qoma zaidun. Seperti susunan qoma zaidun. Ada orang bilang qoma zaidun, Zaid telah berdiri, maka orang yang mengucapkan itu sudah mengeluarkan keseluruhan pengertian, sehingga sudah cukup, tidak perlu memberi tambahan keterangan lagi. Begitu juga orang yang mendengar itu akan diam, tidak bertanya karena maksud susunan itu sudah jelas dimengerti oleh pendengar. Wa zaidun qaimun, dan susunan zaidun qaimun. Qoma zaidun, Zaid telah berdiri. Wa zaidun qaimun, Zaid adalah orang yang berdiri. Atau terjemahan Indonesia boleh jadi satu, qoma zaidun, zaidun qaimun, Zaid berdiri. Fa inna kullan minhuma, karena sesungguhnya masing-masing dari keduanya, keduanya adalah qoma zaidun dan zaidun qaimun, afada memberi pemahaman, faidatan dengan pemahaman, yahsunus sukutu yang baik diam, alaiha atas kalimat itu, minal mutakallimi dari pembicara, wassami'i dan pendengar. Jadi susunan itu
baik qoma Zaidun atau Zaidun qaimun sudah memberi pemahaman yang lengkap yang menyebabkan pembicara maupun pendengar itu diam karena sudah dimengerti maksudnya. Maksudnya adalah, pengertiannya adalah wahya, yaitu al-ikhbaru, mengabarkan, biqiyami Zaidin, dengan berdirinya Zaid. Jadi pengertian qoma Zaidun dan Zaidun qaimun adalah mengabarkan berdirinya Zaid. Fa inna sami'a, maka sesungguhnya pendengar, idza sami'a zalika, jika mendengar hal itu, la yantaziru, tidak menunggu, syai'an akhara, sesuatu yang lain, tidak menunggu sesuatu yang lain, yatawaqqafu alaihi tamamul kalami, yatawaqqafu alaihi tamamul kalami, menghentikan atasnya sempurnanya kalimat. Jadi dihentikan oleh sempurnanya kalimat, diberhentikan oleh sempurnanya kalimat, sehingga tidak menunggu-nunggu sesuatu yang lain, dia diam karena kalimat tersebut sudah sempurna atau sudah jelas. Wa yahsunu aidon sukutul mutakallimi, dan bagus juga diamnya pembicara. Ya, jadi diamnya pendengar dan diamnya pembicara karena sudah jelas maksudnya. Wa kharaja, dan keluar, bil mufidi, dengan pengertian al mufid, al murakkabu, kata yang tersusun, ghairul mufidi, yang tidak memberi pemahaman. Wa kharaja, dan keluar, bil mufidi, dengan pengertian al mufid, al murakkabu, kata yang tersusun, ghairul mufidi, yang tidak memberi pemahaman. Nahwu, contohnya, Ghulamu Zaidin, susunan Ghulamu Zaidin, pembantu Zaid, jadi pembantunya Zaid. Min ghairi isnadi syai'in ilaihi, tanpa menyandarkan sesuatu kepadanya, jadi tanpa menyandarkan sesuatu kepadanya. Pembantu Zaid itu masih bertanya-tanya, ngapain pembantunya Zaid? Nah begitu, misalkan belanja, nah kata belanjanya nggak ada, jadi tanpa menyandarkan sesuatu kepada Ghulamu Zaidin, tanpa meneruskan kata tersebut, maka susunan Ghulamu Zaidin tidak termasuk al-mufid. Wa in qama Zaidun, dan susunan in qama Zaidun, jadi susunan in qama Zaidun, jika Zaid berdiri, jika Zaid berdiri. Jadi in qama Zaidun, jika Zaid berdiri. Fa inna tamamal faidati, karena sesungguhnya sempurnanya pemahaman, fihi, di dalam kata itu, di dalam susunan itu, yatawaqqafu, terhenti, ala zikri jawab syarti, atas menyebut jawab syarat. Yatawaqqafu, terhenti, ala zikri jawab syarti, atas menyebut jawab syarat. Jadi sempurnanya kalimat kalau sudah menyebut jawab syarat. In itu huruf syarat. Huruf syarat membutuhkan jawab. Nah jawabnya tidak ada. Jika Zaid berdiri, nah itu meskipun ada 3 kata, jika Zaid berdiri, tapi bukan disebut kalimat karena masih belum bisa dipahami. Bisa dipahaminya kalau ada jawab syarat, kalau ada jawabnya in. Fala yusamma, maka tidak dinamakan, kullun minal misalaini, masing-masing dari 2 kalimat itu, kalaman, kalam, indan nuhati, menurut ulama ahli nahwu. Maka masing-masing dari 2 kalimat itu tidak dinamakan kalam menurut ulama ahli nahwu. Jadi Ghulamu Zaidin bukan kalam,
Wa in qama Zaidun bukan kalam, karena meskipun tersusun tidak memberi pemahaman. Yang satu belum disandarkan dengan sesuatu yang lain, yang satu tidak ada jawab syaratnya. Wa qawluhu bil wad'i, wa qawluhu bil wad'i, wa qawluhu itu mubtada, khobarnya fassarahu itu khobarnya. Wa qawluhu dan perkataan musannif pengarang kitab, wa qawluhu dan perkataan musannif atau pengarang kitab, badalnya badal qawluhu bil wad'i, yaitu kata bil wad'i, kalimat bil wad'i dengan disengaja. Nah, kalimat bil wad'i itu pengertiannya adalah fassarahu ba'duhum bil qasdi. Sebagian ulama menafsirkannya dengan disengaja. Sebagian ulama menafsirkannya dengan disengaja. Jadi maksudnya al-wad'i adalah al-qasdi, dengan disengaja pengucapannya. Jadi bil wad'i memiliki pengertian pertama adalah dengan disengaja. Fa kharaja maka keluar ghairul maksudi, perkataan yang tidak ada maksudnya, yang tidak ada tujuannya. Ka kalamin naimi, seperti perkataan orang yang tidur, wasahi dan orang yang lalai. Orang yang lalai misalkan orang mabok mengucapkan sesuatu, orang gila mengucapkan sesuatu, itu disebut as-sahi. Anna ini orang tidur, orang lagi tidur lalu dia ngigo atau ngelindur lalu mengucapkan sesuatu. Meskipun itu bisa dipahami, itu tidak disebut kalam menurut ulama ahli nahwu jika maksudnya adalah bil qasdi, jika maksudnya adalah dengan disengaja. Jadi ucapan orang yang tidur dan ucapan orang yang mabok atau ucapan orang yang gila tidak termasuk kalam. Kakalamin naimi wasahi, seperti ucapan orang yang tidur dan orang yang lalai. Fala yusamma kalaman, maka tidak dinamakan kalam. Indan nuhati, menurut ulama ahli nahwu. Jadi menurut ulama ahli nahwu, perkataan orang yang tidur, perkataan orang yang lalai tidak termasuk kalam. Wa ba'duhum fassarahu bil wad'il arabiyyi, dan sebagian ulama nahwu menafsirkannya dengan bahasa Arab, dengan sengaja berbahasa Arab. Wad'i itu menaruh, dengan sengaja berbahasa Arab. Jadi yang dimaksud dengan bil wad'i adalah bil wad'il arabiyyi, dengan sengaja berbahasa Arab. Fa kharaja maka keluar dari pengertian bil wad'i kalamul ajami, perkataan orang ajam, perkataan orang selain Arab. Jadi Arab lawannya ajam. Ajam itu semua yang bukan Arab namanya ajam. Perkataan orang ajam, orang yang selain Arab. Kat Turki, seperti bahasa Turki, wal barbari dan barbar, dan Turki dan barbar. Fala yusamma kalaman, maka tidak dinamakan kalam. Indan nuhati, menurut ulama ahli nahwu. Indan nuhati, menurut ulama ahli nahwu. Jadi bahasa Indonesia bukan kalam, karena kalam menurut ahli nahwu harus bahasa Arab. Yang dibahas di sini adalah yang berkaitan dengan bahasa Arab. Begitu juga bahasa Turki, bahasa barbar selain Arab bukan kalam menurut ulama ahli nahwu. Jadi bil wad'i punya dua pengertian. Boleh juga dua-duanya dipakai, disengaja dan berbahasa Arab. Jadi disengaja dan berbahasa Arab. Jadi ucapan orang gila bukan kalam, ucapan yang bukan bahasa Arab bukan kalam. Itu pengertian dari bil wad'i, dua pengertian ulama. Indan hatim menurut ulama ahli nahwu.
Misalu majtama'a fihil quyudul arba'atu. Misalu majtama'a fihil quyudul arba'atu. Contoh apa-apa yang terkumpul di dalamnya ketentuan yang 4. Contoh apa-apa yang sudah terkumpul di dalamnya ketentuan yang 4. Ketentuan yang 4 maksudnya lafaz, tersusun, memberi pemahaman, dan bil wad'i. Itu namanya yang disebut quyudul arba'atu. Quyudul arba'atu maksudnya adalah lafzun murakkabun mufidun bil wad'i. Itu maksudnya al quyudul arba'atu. Yang sudah terkumpul keempat-empatnya lengkap, contohnya adalah qoma zaidun wa zaidun qaimun. Susunan qoma zaidun dan zaidun qaimun. Qoma zaidun, Zaid telah berdiri, wa zaidun qaimun, Zaid itu orang yang berdiri. Fal misalul awwalu, maka contoh yang pertama adalah fi'lun wa fa'ilun, fi'il dan fa'il. Wasani, contoh yang kedua mubtada'un wa khobarun, susunan mubtada dan khobar. Contoh yang pertama qoma zaidun fi'il fa'il, qoma fi'il, zaidun fa'il. Contoh yang kedua adalah zaidun qaimun, zaid mubtada, qaimun khobar. Wa kullun, dan masing-masing minal misalaini, dari dua contoh itu adalah lafzun, lafaz, murakkabun, yang tersusun, mufidun, yang memberi pemahaman, bil wad'i, dengan disengaja pengucapannya berbahasa Arab. Fahuwa kalamun, maka susunan itu adalah kalam. Fahuwa kalamun, maka itu adalah kalam.